Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Atifa. Di materi kali ini kita akan membahas modul 10, yaitu tentang STP. Langsung aja. STP atau Spanning Tree Protocol merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switch. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Selanjutnya ada cara kerja. STP bekerja seperti mengatur jalan jaringan. Saat ada banyak jalur antar switch, STP memilih satu jalur yang paling aman. Jalur lain disimpan sebagai cadangan agar data tidak berputar terus. Jika jalur utama bermasalah, STP langsung memakai jalur cadangan. Dengan begitu, jaringan tetap stabil dan tidak menjadi looping. Selanjutnya, looping. Looping adalah kondisi saat data di jaringan berputar terus-menerus karena adanya lebih dari satu jalur aktif antar switch. Akibat looping yaitu jaringan menjadi lambat, trafik menjadi penuh atau broadcast storm, switch bisa error atau jaringan mati. Karena itu digunakan Spanning Tree Protocol atau STP untuk mencegah looping. Selanjutnya ada cost. Cost adalah nilai pada STP yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju route break. Semakin kecil nilai cost, semakin baik jalurnya untuk dilewati data. Nilai cost biasanya dipengaruhi oleh kecepatan koneksi, sehingga STP akan memilih jalur dengan total cost paling rendah agar pengiriman data lebih cepat dan stabil. Selanjutnya ada route break. Route break adalah switch utama dalam jaringan yang dipilih oleh STP sebagai pusat mengatur jalur data. Semua switch lain akan menjadikan route break sebagai acuan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Switch yang memiliki break ID paling kecil akan terpilih menjadi route break. Setelah route break dipilih, STP akan mengatur jalur aktif dan memblokir jalur lain yang dapat menyebabkan looping, sehingga jaringan tetap stabil dan berjalan dengan baik. Next ada PVSTP. PVSTP atau Parallel Spanning Tree Protocol adalah STP yang bekerja terpisah pada setiap VLAN. Artinya setiap VLAN dapat memiliki route break dalam jalur sendiri-sendiri. Dengan cara ini pengaturan lalu lintas data menjadi lebih teratur, jaringan lebih stabil, dan risiko looping pada VLAN dapat dicegah dengan baik. Next ada STP Port State. STP Port State adalah keadaan atau status port pada switch dalam proses kerja Spanning Tree Protocol atau STP. Port state digunakan untuk mengatur jalur data agar tidak menjadi looping pada jaringan. Selanjutnya ada jenis-jenis STP Port State. Yang pertama ada blocking. Port diblokir agar tidak terjadi looping. Lalu listening, port mulai mendengarkan informasi jaringan. Yang ketiga ada learning, port mempelajari alamat MAC. Lalu forwarding, port aktif mengirim dan menerima data. Yang terakhir ada disable, port tidak aktif digunakan. Nah, segitu aja penjelasan dari aku mengenai materi tentang STP. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan mengimplementasikannya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, aku udah masuk di aplikasi Cisco-nya. Sebelum kita buat topologi, aku akan buat 3 jaringan topologi. Di jaringan topologi pertama, tujuannya yaitu untuk memberi contoh kondisi saat STP dimatikan dan dinyalakan kembali. Sehingga kita bisa melihat apabila salah satu port otomatis menjadi blocking, agar koneksi tetap normal. Oke, langsung aja. Aku akan pakai 2 PC dan 2 switch. Terus kita sambungin, untuk switch kita pakai 2 kabel. Bisa teman-teman lihat di sini, semuanya aktif kecuali FA0/2. Itu tidak aktif atau tidak berwarna hijau. Tandanya otomatis terblocking yang sebelumnya sudah kita bahas. Langsung aja kita konfigurasikan. Pertama-tama teman-teman masuk ke switch yang sebelah kiri, lalu masuk ke mode CLI. Di sini kita enter, lalu masukkan perintah enable, konfigurasi terminal.
dan hostname. Di sini teman-teman tinggal kasih nama bebas ya. Sini aku kasih nama IND. Lalu kita off-kan dan masukkan perintah no spanning trivialan 1. Lalu no IP domain lookup. Nah, sudah seperti ini. Kita masuk ke switch sebelahnya. Enable konfigurasi terminal. Lalu no spanning trivialan 1. Selanjutnya teman-teman kasih IP di setiap PC-nya. Aku pakai 11.11.11.1. Ini 11.2. Langsung aja kita coba kirim surat dan kita pakai mode simulasi ya. Kirim dari PC 0 ke PC 1. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini tanpa menggunakan STP dari PC 0 maju ke switch. Lalu dia akan maju ke switch 2. Di sini menolak dan dia akan balik lagi ke switch sebelumnya. Ini akan terus berulang dari switch ke switch lagi dan tidak akan kembali ke PC 1 jika tanpa STP. Oke, kita coba menggunakan STP. Di sini masuk lagi ke mode real time, kita delete. Teman-teman masuk ke switch yang sebelah kiri, lalu kita aktifkan. Di sini spanning trivialan 1. Lalu ke isi selanjutnya sama ya, spanning trivialan 1. Ini kita coba pakai mode simulasi lagi. Apakah berhasil atau enggak? Dia mulai maju lalu ke switch. Nah, dia kalau tadi kan balik lagi ke switch sebelumnya, tapi di sini dia ke PC 1. Artinya ini sudah aktif ya teman-teman. Kita tunggu sampai successful. Oke, udah successful. Bisa kita lihat pada FA0/1. Yang di atas ini adalah jalur utama. Ketika jalur pertama rusak, port yang terblokir ini akan otomatis terbuka dan akan digunakan jika port yang awal sudah kembali normal. Maka port kedua akan memblokir kembali. Jadi segitu aja pembahasan jaringan topologi pertama. Langsung aja kita masuk ke topologi kedua. Di jaringan topologi kedua ini tujuannya akan memberikan contoh jika tiap VLAN bisa punya jalur sendiri dan route break yang diatur manual agar lebih rapi dan gak looping. Untuk topologinya aku pakai 3 switch dan di setiap switch ada PC-nya. Di sini kita buat dulu.
Jika sudah, langsung aja masuk ke switch yang di tengah dan masuk ke mode CLI. Di sini kita enable, lalu konfigurasi terminal, lalu masukkan VLAN 2, name VLAN 2, lalu VLAN 3, dan name VLAN 3. Interface. Di sini kita lihat dulu. FA0/3. Lalu switch port, mode akses, dan switch port akses VLAN 1. Interface range FA0/1 dan FA0/2. Lalu switch port mode trunk, spanning, trim mode PVST, lalu spanning tree VLAN 1. Kita exit untuk melihatnya. Kita perintahkan show spanning tree. Nah, bisa teman-teman lihat di FA0/2 ini sudah forward. FA01, FA03 sudah forward. Nah, seperti ini aja topologi jaringan kedua. Selanjutnya aku akan bahas topologi ketiga. Di jaringan topologi ketiga ini tujuannya akan memberikan contoh cara kerja spanning tree protokol atau PVST, terutama untuk melihat bagaimana switch memilih jalur terbaik dan mencegah looping pada jaringan. Pertama-tama, aku akan pakai 2 switch. Lalu kita sambungkan menggunakan 2 kabel. Selanjutnya, masuk ke switch yang sebelah kiri dan masuk ke mode CLI. Di sini kita enable, lalu konfigurasi terminal, dan spanning tree mode PVST. Oke, kita masuk ke switch yang sebelahnya. Sini kita enable, konfigurasi terminal, dan spanning tree mode PVST. Kita tambahkan 1 switch dan 1 PC ya teman-teman. Lalu kita sambungkan.
Sekarang kita akan cek pengkonfigurasian yang sebelumnya, teman-teman. Di sini masuk ke switch yang sebelah kanan. Lalu kita exit terlebih dahulu. Dan perintahkan show spanning tree interface FA0/2. FA0/2 ini yang tadi terblokir. Nah, di sini VLAN-nya itu terblokir. Jika yang aktif, kita perintahkan show spanning tree interface FA0/1. Nah, jika yang aktif, itu akan muncul tulisan root forward. Oke, selanjutnya kita masuk ke switch yang kita tambahkan tadi. Lalu kita perintahkan enable konfigurasi terminal dan spanning tree mode PVST. Interface FA0/3, lalu spanning tree port face. Di sini kita mendapatkan warning ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke switch yang sebelah kiri atas. Lalu kita perintahkan spanning tree mode PVST. Lalu interface FA0/3, spanning tree port face. Nah, di sini juga sama ya, teman-teman, kita mendapatkan warning atau peringatan. Kita coba exit terlebih dahulu. Lalu perintahkan lagi show spanning tree interface FA0/3 detail. Di sini teman-teman bisa lihat cost-nya itu 19, port priority-nya itu 128, dan bright-nya yaitu 32769. Selanjutnya kita perintahkan show spanning summary. Nah, di sini sudah aktif ya, 3333. Oke, segitu aja pengimplementasian dari STP. Sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang baik dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.